Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Wulan Indriani Safitri, mahasiswa bimbingan dan konseling PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling kelompok dengan tema mengatasi perilaku membolos untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sabtosari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih ya. Nah, pertama-tama Bu Wulan ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena pada kesempatan siang hari ini kalian sudah berkenan hadir di sini itu untuk mengadakan sesi kegiatan konseling kelompok. Lalu selanjutnya Bu Wulan juga ucapkan terima kasih karena dari undangan Bu Wulan 4 orang yang Bu Wulan mintai hadir ternyata semuanya juga berkenan untuk hadir di sini. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu yang pertama, kalian bisa menganalisis perilaku membolos karena tema kegiatan konseling kelompok kita itu adalah membolos. Lalu yang kedua, kalian bisa memilih alternatif solusi dari perilaku membolos yang sudah kalian lakukan. Dan yang ketiga, kalian bisa merancang rencana agar perilaku membolos itu tidak terulang kembali. Sampai di sini paham ya? Paham. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya Bu Wulan tanya dulu, dari masing-masing kalian itu sudah tahu belum apa itu kegiatan konseling kelompok? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, Bu Wulan sampaikan dulu kegiatan konseling kelompok itu apa supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Nah, kegiatan konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Ya, seperti ini. Itu ada teman-teman yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengentaskan masalah. Jadi di sini nantinya teman-teman semuanya bisa sharing terkait masalah yang sudah dihadapi. Nah, kebetulan ini kan kemarin Bu Wulan dapat informasi dari Bapak Ibu guru itu kalau teman-teman semuanya itu sedang mengalami masalah itu. Nah, di sini dalam forum diskusi ini nantinya teman-teman semuanya bisa menceritakan permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini. Gitu. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Lalu di dalam kegiatan ini nantinya ada beberapa hal yang memang harus kita jaga. Jadi ketika teman-teman semuanya nanti menceritakan masalah yang sudah dihadapi atau yang telah dihadapi, nah jangan khawatir. Karena apa? Dalam kegiatan ini masing-masing dari kita itu harus menjaga kerahasiaan. Jadi segala bentuk cerita yang ada itu harus kita simpan rapat-rapat dan tidak boleh untuk diceritakan ke teman-teman yang lain, yaitu yang tidak berada dalam kelompok ini dan tidak mengikuti kegiatan ini tentunya. Itu.
Lalu setelahnya bulan harap kalian itu secara terbuka menceritakan masalah yang kalian hadapi. Jadi harapan bulan itu tidak ada yang ditutup-tutupi nantinya gitu. Dan tentunya selain terbuka dan juga kalian bisa menjaga rahasia, nah kalian di sini tentunya harapan bulan secara mandiri nantinya mampu memecahkan permasalahan gitu. Nah, kalau seandainya itu ternyata dalam waktu 45 menit itu belum selesai, nanti bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Begitu? Ya. Oke. Nah, kalau seandainya kalian sudah mengerti itu, nah apakah kegiatan pada siang hari ini bisa kita mulai? Bisa. Kalian sudah siap? Siap. Oke. Kalau begitu kita mulai saja kegiatan kita itu. Tapi sebelum kita mulai kegiatan inti kita pada siang hari ini, Bulan akan melakukan kegiatan ice breaking ya. Nah, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, kegiatan ice breaking kita itu namanya hand up down ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan menggenggam tangan teman kalian, tapi dalam bentuk setting lingkaran gitu. Sebelum ke tahap inti itu harusnya tadi Bulan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Tapi karena berhubung ini kita kalian itu dalam satu kelas, jadi saya rasa tidak perlu untuk melakukan perkenalan karena saya yakin masing-masing dari kalian sudah mengenal satu sama lainnya, begitu ya. Nah, maka dari itu pada kesempatan siang hari ini langsung saja kita memasuki kegiatan inti, yaitu kegiatan di sesi konseling. Nah, pada kegiatan inti ini nantinya silahkan masing-masing dari kalian itu menceritakan kendala atau masalah yang kalian hadapi pada saat ini itu apa. Nah, silahkan bisa dimulai dari siapa dulu kira-kira yang mau menceritakan permasalahannya ke dalam forum ini nantinya. Ayo, siapa dulu yang mau cerita? Saya, Bu. Oke, Anissa. Nah, Anissa silahkan diceritakan permasalahan yang dihadapi saat ini itu apa? Jadi saya itu ketika ada pembelajaran matematika saya suka bolos karena gurunya membosankan, terus penjelasannya itu kurang jelas, jadi saya malas Bu ikut pelajarannya itu sama nggak bisa ngerjain itu. Oke, jadi Anissa itu masalahnya membolosnya di mata pelajaran matematika. Nah, karena apa? Karena dia malas sama gurunya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang lain. Oke. Nah, Linda, kalau Linda apa? Nggak suka ikut KLC. Kamu nggak suka ikut KLC? Kenapa? Karena nggak mood Bu. Nggak mood? Nggak suka karena nggak mood aja. Itu selain itu? Nggak suka ceramahnya tuh panjang banget sampai waktunya molor. Oke, kalau Linda ini teman-teman dia membolos kegiatan KLC karena dia itu tidak menyukai ceramah yang panjang, jadi dia malas setiap kegiatan KLC. Kalau teman yang lain kira-kira? Oke, kalau dia apa? Saya sering bolos pelajaran PKN soalnya metode pembelajarannya itu buat ngantuk. Terus saya itu mudah lapar jadi bolosnya ke kantin. Oh ya, kalau dia ini bolos kegiatan pembelajaran KKN karena dia mudah lapar. Selain
karena pelajarannya malesin, ngebosenin, itu dia juga dikit-dikit lapar. Alhasil pada kesempatan itu dia membolos. Kalau yang terakhir nih, Melinda nih. Melinda apa? Ya Bu, saya tuh suka membolos saat keputrian. Nah, itu nih Bu, materinya itu cuma monoton, itu aja, sama panas Bu, sumpah. Gurunya juga ceramah lama, gak suka saya. Oke, kalau Melinda ini dia berarti membolos di kegiatan keputrian. Kenapa kok membolos kegiatan keputrian? Kalau yang disampaikan Melinda itu dia ceramahnya lama, sumpek juga karena banyak teman-teman yang mengikuti kegiatan keputrian. Oke lah. Nah, dari teman-teman semua ini kan sudah menceritakan permasalahannya. Kebetulan permasalahannya ini adalah permasalahan terkait membolos. Nah, maka dari itu, dari permasalahan yang ada ini, kira-kira permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas? Siapa dulu, ayo? Ya Bu. Dia? Oke. Bu, itu tuh Bu, saat dari Jumat kemarin itu saya tuh bolos saat keputrian. Saya itu izinnya tuh mau ke kamar mandi tapi nggak balik lagi. Dan ceramahnya itu cuman itu aja, terus sumpah duduknya itu kursinya tuh kurang tuh Bu, kan di aula posisinya. Terus nggak pakai mic, nggak kedengeran. Kayak cuman ceramahnya itu aja, ada yang kegojekan, ada yang mainan HP. Kayak saya juga lapar, saya turun aja ke kamar mandi, terus kembali ke kelas. Ya itu. Nah, itu tadi teman-teman masalah yang dihadapi oleh Melinda. Jadi, Melinda itu melakukan bolos saat keputrian karena yang pertama dia nggak tahan panas, karena posisinya keputrian itu kan dilakukan oleh beberapa kelas gitu. Nah, selain itu kebetulan kemarin itu juga pada saat keputrian itu mic-nya mati, jadinya suara pengisi kegiatan keputrian itu tidak terdengar dengan jelas. Lalu juga kalau disampaikan Melinda tadi, banyak teman-teman yang sibuk main HP sendiri. Itu selain itu materi yang disampaikan itu tidak menarik atau hanya itu saja. Nah, dari teman-teman semuanya itu, itu semua adalah masalah yang dihadapi oleh Melinda. Tapi sebelum teman-teman yang lainnya itu mengupas lebih jauh permasalahan dari Melinda, Bulan mau tanya dulu ke Melinda nih. Nah, Melinda, itu tadi kan kamu sudah sebutkan faktor penyebab kenapa kamu membolos keputrian, ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kamu lakukan itu, kamu rasa nggak ada dampak yang sudah kamu rasakan saat ini? Seperti nggak tahu materi apa yang disampaikan, terus jendela rambutnya pasti merah karena bolos terus. Oke. Nah, kalau kamu sudah tahu akibat dari membolos yang kamu lakukan itu ternyata berdampak kurang baik untuk diri kamu, kira-kira perilaku tersebut tepat enggak dilakukan? Enggak Bu. Nah, kalau tidak tepat berarti seharusnya kamu tidak melakukan perilaku membolos ya. Iya. Nah, mau enggak untuk berubah? Mau Bu. Nah, kalau mau, sudah kepikiran enggak apa kira-kira setelah ini mau ngapain? Udah ada gambaran belum? Sudah. Gitu. Sudah ada gambaran? Sudah. Oke. Nah, gambarannya apa? Besok saat les yang akan datang saya akan ikut keputrian. Usahakan saya itu mau sama diri saya sendiri itu membetah-betahkan di situ. Membetah-betah berarti terpaksa dong. Ya enggak Bu. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau dari cerita Melinda itu sudah punya solusi. Dia akan berusaha untuk mengikuti kegiatan. Barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan alternatif solusi dari permasalahan Melinda ini. Kira-kira
bisa dikasih masukan apa Melinda ini, silahkan dari teman-teman semua, atau mungkin barangkali ada yang mau bertanya, boleh gitu. Saya Bu, jadi saran untuk Melinda untuk keputrian ini, datanglah tepat waktu, datanglah paling depan gitu, memilih tempat yang paling nyaman, karena tadi sempat ada yang sumpek atau kepanasan, itu bisa memilih tempat yang paling depan dan nyaman. Oke, itu tadi saran dari Anissa. Nah, teman yang lain gimana nih? Ada nggak masukan yang bisa disampaikan ke Melinda? Saya Bu, Melinda kan sering lapar toh Bu. Jadi sebelum keputrian itu sebaiknya itu Melinda beli makanan dulu di kantin makan. Biar pas keputrian itu dia fokus terus nggak kelaparan. Oke, itu tadi saran dari beberapa teman kamu atau masukan yang bisa diberikan oleh teman kamu, Mel. Jadi kalau dari Anissa tadi menyarankan, berhubung tadi kamu tuh nggak bisa panas, alangkah baiknya ketika kegiatan keputrian berlangsung, kamu itu datang lebih awal dan mencari tempat yang sekiranya tempat tersebut itu nyaman buat kamu gitu. Lalu kalau saran dari dia itu, nah karena kamu tuh orangnya dikit-dikit lapar gitu, nah tadi disarankan sama dia itu buat kamu itu makan dulu ketika waktunya istirahat. Jadi supaya kegiatan keputrian itu bisa berjalan, kamu bisa mengikuti dan tidak membolos lagi, barangkali saran-saran dari teman kamu itu bisa menjadi rekomendasi. Nah gimana nih menurut kamu? Kamu sepakat nggak sama saran teman kamu? Sepakat Bu, itu kan untuk kebaikan saya juga. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ya itu tadi masalah dari Melinda sudah ada solusinya ya. Nah, kira-kira permasalahan siapa lagi kiranya yang perlu kita? Saya Bu, kemarin saya akui saya bolos pelajaran PKN itu karena gurunya itu ngebosenin, terus materinya itu melenceng. Seharusnya sekarang itu materi apa, tapi yang dibahasnya itu apa. Terus saya itu kan mudah lapar toh Bu, jadi saya izin ke kamar mandi tapi aslinya ke kantin. Hampir sama ya, ini juga membolos, larinya juga ke kantin, sama nih kayak si Melinda tadi. Nah, tapi barangkali teman-teman yang lain mau bertanya dulu nih terkait permasalahan yang dihadapi oleh si dia itu. Siapa dulu kira-kira yang mau tanya? Saya Bu, saya ingin bertanya ke dia, sudah berapa kali membolos sama bolosnya tuh sendiri atau mengajak temannya? Saya setiap pelajaran PKN itu bolos, jadi saya bolosnya itu sendiri. Menurut saya sebaiknya dia itu mengingatkan kepada gurunya bahwa materinya itu tidak tepat. Itu tadi ya, itu saran dan juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman kamu. Tapi sebelumnya Bulan mau tanya dulu ke kamu. Dia tadi kan kalau tidak salah bilang kalau perilaku membolos di mata pelajaran PPKN itu sudah sering dilakukan, dan yang terakhir itu karena materi yang disampaikan oleh gurunya itu tidak sesuai. Nah, sebelumnya itu kamu membolos karena apa? Gurunya itu ngebosenin. Jadi selama beberapa kali kamu bolos itu karena gurunya ngebosenin, kamu gak suka gitu. Oke. Nah, teman-teman, dia nih ternyata membolosnya tidak hanya karena materi yang tidak sesuai, tapi karena gurunya juga tidak mengasihkan bagi dia. Kira-kira kalau permasalahan seperti ini, alternatif solusi yang bisa teman-teman berikan untuk dia apa? Jadi kalau menurut saya sebaiknya dia itu mulai menerima gurunya itu secara perlahan, karena lama-lama nanti akan mulai nyaman dan senang dengan gurunya, karena tak kenal itu maka tak sayang. Tuh ya, bener yang dikatakan si Anissa tuh, tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau mau benar-benar kamu itu bisa mengikuti kegiatan di pembelajaran PKN, berarti harus kenal dulu gurunya. Siapa tahu nanti jadi sayang ya. Nah ya, tadi kan si
Linda udah ngasih alternatif solusi. Yang pertama yaitu kalau gurunya itu beberapa kali salah menyampaikan materi, barangkali kalau kata si Linda tadi diminta untuk mengingatkan. Nah, kalau kata Anissa, kalau kamu itu nggak suka sama gurunya, ya sukai dulu gurunya. Nah, dengan kamu menyukai gurunya, itu paling tidak sedikit demi sedikit kamu itu mengikuti kegiatan pembelajaran PKN itu tidak terpaksa. Nah, menurut kamu dari alternatif solusi yang disampaikan oleh teman kamu gimana? Kamu sepakat apa tidak? Sepakat. Berarti ada keinginan buat berubah ya? Ada. Oke. Nah, ini kesepakatan ini yang kamu setujui dari alternatif solusi yang sudah disampaikan oleh teman kamu, itu berarti mau kamu laksanakan dan kamu coba? Mau. Oke. Nah, Linda itu sudah memberikan saran ke kamu. Nah, sekarang masalah siapa yang mau dibahas? Ada Linda dan juga ada Anissa. Siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, Linda, coba Linda, kamu ceritakan permasalahan kamu itu membolos karena apa? Itu biar teman-teman lain yang lain itu juga bisa memberikan masukan sama seperti permasalahan yang dihadapi oleh Melinda dan juga si dia. Ya Bu, saya itu tidak suka mengikuti GLC karena ya kadang mood, kadang enggak. Terus kalau ceramah itu panjang sampai waktunya tuh longgar. Terus kalau yang lain baca Al-Quran terus saya masih ikro, ya gitu. Jadi insecure Bu mau ikut GLC. Oke, jadi Linda itu ngebolos karena dia itu ngerasa, pertama yang jelas dia ngerasa nggak pede ya, karena teman-teman yang lain udah pegang Quran, dianya masih ikro. Ditambah selain itu dia sering nggak mood aja, mungkin barangkali karena malu juga ya. Itu. Nah, teman-teman kira-kira dari masalah Linda ini kalian bisa kasih alternatif solusi apa? Atau mungkin ada yang mau tanya dulu nih juga boleh. Saya Bu, saya mau tanya sama Linda, kalau bolos GLC itu kemana aja? Kemarin tuh ngumpet di dalam kelas sambil mainan HP. Lama-kelamaan yang GLC udah selesai. Nah, kalau kamu ngumpetnya di sana tuh apa nggak ada yang curiga? Enggak, karena kebetulan nggak ada yang tanya. Jadi kalau menurutku kamu itu nggak perlu insecure karena yang masih ikro itu bukan kamu saja, teman-teman yang lain juga banyak yang masih ikro karena setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya menambahkan, sebaiknya kamu tuh walaupun nggak ikut apa itu membaca, minimal itu juga ikut menyimak biar nilai rapotnya itu nggak jelek. Nah, itu tadi saran dari teman-teman kamu. Gimana Lin? Tadi kan kalau Anissa itu kan menyarankan kalau kamu rasa insecure itu paling tidak sebenarnya yang masih ikro itu nggak cuma kamu, banyak juga teman-teman yang lain yang masih ikro gitu. Dan kalau perilaku membolos tersebut sering kamu lakukan, nanti kan pasti ada imbasnya. Akibatnya kan nilai rapot jadi merah. Belum lagi nanti barangkali ada juga timbul pertanyaan dari teman-teman yang ada di kelas gitu. Kok perasaan jarang melihat si Linda tuh ada di masjid ikut GLC kayak gitu. Nah, kira-kira nih saran dari teman-teman kamu yang diminta untuk tetap mengikuti kegiatan GLC, nggak usah insecure, terus nyimak aja, kalau nggak bisa ngikut baca gimana? Kamu sepakat apa enggak? Setuju nggak? Atau mungkin barangkali kamu punya alternatif solusi lain dari masalah kamu itu? Ya, insya Allah saya ikuti Oke, ikutin yang mana nih? Saran teman-teman kamu? semua. Semuanya? Oke, nah kalau begitu kita lanjut ya permasalahan teman kita yang terakhir. Tadi kan semuanya sudah, tinggal Anissa aja. Yuk Nis, coba ceritakan permasalahan kamu membolos itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya kira-kira itu terjadi kapan? Sudah berapa kali itu? Nah, kamu ceritakan semuanya. Jadi kemarin hari Rabu itu benar saya membolos. Ini pertama kalinya saya membolos karena sudah benar-benar nggak kuat sama penjelasannya yang kurang jelas. Akhirnya saya minta izin pura-pura ke UKS buat ambil minyak telon. Cuman saya nggak balik karena emang udah
bosen banget sama pelajarannya. Jadi kamu bolos itu kemarin pertama kali ya dilakuin. Lalu kamu bolos kemarin itu sendiri atau ada temennya? Sendiri. Sendiri. Kamu bolos sendiri, pamitnya pergi ke UKS itu, tapi nggak balik lagi ke kelas. Nah, kamu itu di UKS ngapain aja berarti? Saya cuma tidur, Bu. Tidur Iya. sampai jam pelajaran matematika itu selesai. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kalau masalah Anissa tuh kayak gitu tuh, kira-kira ada nggak saran? Atau mungkin teman-teman semua ada yang mau bertanya dulu untuk mengorek masalah yang dihadapi oleh Anissa ini? Saya, Bu, kan Anissa mumpung baru pertama kali bolos, jadi sebaiknya besok itu nggak bolos lagi, soalnya itu nanti nilainya jadi jelek, terus nanti tidak tuman. Saya mau nambahkan, Bu, untuk Anissa jangan sering-sering membolos, nanti kalau orang tuanya dipanggil kan nggak enak dilihatnya. Nah, itu nih, tadi kan si dia itu sudah memberikan alternatif solusi. Ya, kalau bisa itu karena ini baru pertama kali, jangan diulangi lagi. Karena kalau diulangi lagi, tadi apa ya? Nah, bisa jadi nagih gitu. Nah, kalau kata si Melinda itu jangan diulangi lagi, karena kalau semakin berulang itu nanti salah satu dampak yang pasti dirasakan itu adalah dipanggil orang tuanya. Itu saya yakin teman-teman semua yang ada di sini bisa jadi berpotensi untuk dipanggil sama orang tuanya. Tapi harapan bulan itu setelah kegiatan sesi konseling ini berakhir, perilaku-perilaku membolos yang kalian lakukan itu sudah selesai, dalam artian yang terakhir dilakukan yaitu biarkan jadi yang terakhir dan kedepannya tidak terulang kembali. Nah, masing-masing dari kalian itu kan tadi sudah menceritakan permasalahannya, mulai dari faktor yang menyebabkan perilaku membolos itu seperti apa, terus tadi juga sudah diberi tahu juga akibatnya apa kayak gitu, bahkan diberi juga alternatif solusi. Nah, sekarang itu kalian kan sudah punya tuh rencana-rencana dari solusi-solusi atau saran-saran yang diberikan oleh teman-teman kalian. Kiranya dari alternatif ataupun saran tersebut, pilih yang paling tepat itu apa? Kan pasti sudah ada gambaran ya. Nah, setelah ini Bu Wulan akan membagikan itu kartu kontrol dari perilaku membolos. Nah, kartu kontrol ini nantinya silakan kalian isi. Isinya apa? Isinya adalah rencana-rencana kalian supaya perilaku membolos ini tidak terulang kembali. Tadi kan sudah ada saran. Nah, itu nanti bisa kalian tuliskan kembali di dalam kartu kontrol perilaku yang sudah Bu Wulan bagikan nantinya untuk pemantauan diri kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa. Tadi Bu Wulan bawa alat tulis juga ya? Bawa. Oh iya, saya bagikan dulu. Tuh. Sudah. Nah, di kartu pemantauan diri atau self monitoring ini, di situ kan ada rencana kegiatan atau rencana perilaku yang sekiranya bisa dilakukan agar perilaku membolos ini tidak terulang kembali. Nah, silakan di situ rencananya itu kalian tuliskan. Lalu untuk kolom sudah, belum, dan keterangan itu nantinya bisa dikosongin dulu, karena kan kita dari rencana tersebut kan harus kalian realisasikan. Nah, maka dari itu besok itu kalian coba untuk melaksanakan rencana yang akan kalian lakukan atau yang rencana yang kalian tuliskan ini kalian realisasikan. Kalau rencana tersebut sekiranya sudah kalian lakukan, bagian kolom sudah itu tinggal kalian checklist. Lalu keterangannya nanti bisa kasih keterangannya bisa dalam bentuk tulisan atau mungkin bisa dalam bentuk dokumentasi begitu. Nah, sekarang silakan kalian isi dulu rencana kegiatan yang sekiranya sudah kalian bayangkan itu dari saran atau alternatif solusi yang diberikan oleh teman-teman kalian tadi gitu.
sudah diisi semuanya. Nah, Bulan akan membacakan hasil dari pemantauan diri yang sudah kalian isikan di sini, khususnya di dalam rencana kegiatan. Tapi Bulan akan membacakan tidak semua, hanya satu orang saja sebagai sampel, berhubung waktunya ini kan sudah mepet ya, sudah mau selesai ya. Nah, ini yang Bulan akan bacakan yaitu pemantauan diri yang ditulis oleh Anissa ya. Nah, di sini Anissa menuliskan untuk rencana kegiatan ke depan itu dia akan berusaha untuk menyukai mata pelajaran dan juga guru yang mengajar matematika kelasnya. Lalu selanjutnya dia juga akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan karena kemarin dari hasil membolos yang sudah dilakukan oleh Anissa. Lalu dia juga akan berusaha untuk tidak berbohong kembali dan juga akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan atas perilaku yang sudah ia lakukan. Nah, selain itu dia juga tidak akan lagi-lagi mengulang kegiatan membolos tersebut atau perilaku membolos tersebut karena dia tidak berharapkan untuk orang tuanya dipanggil, apalagi diberikan informasi kalau dia sudah membolos. Nah, rencana kegiatan ini nantinya akan kalian lakukan dari masing-masing individu yang sudah menulis ya, gitu. Nah, tapi sebelum ini nanti Bulan bagikan kembali ke kalian untuk dibawa pulang, yaitu, nah sebelum kita akhiri sesi kegiatan ini, Bulan ingin tanya sama kalian, itu kira-kira dari kegiatan ini itu kesimpulan yang bisa kita ambil kira-kira apa? Oke, satu-satu dulu ya. Dari Melinda dulu deh. Kalau menurut saya itu jangan suka bolos, ya dampaknya itu kan untuk rapat dulu itu, jadi jangan bolos, untuk selalu menyukai pelajaran yang diberikan, tidak orang yang dipanggil, nilai rapatnya jelek kan yang malu kita sendiri. Oke, itu. Terus yang lain, Anissa? Dari saya sama seperti Melinda, kalau membolos itu perbuatan tidak baik dan jangan pernah diulangi lagi. Oke, karena ternyata dari perilaku membolos yang sudah dilakukan oleh kalian itu pasti ada dampaknya kan, dan dampaknya pasti bukan dampak positif melainkan dampak yang negatif. Selain merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain. Nah, itu jadi kalau bisa, dan tentunya karena ini sudah disepakati kan tadi mau berubah kan, itu menuju yang lebih baik lagi kan. Nah, jangan diulang kembali. Nah, selain itu kira-kira perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini gimana? Sudah ngerasa lega kah? Apa masih ada unek-unek yang mau disampaikan atau bagaimana? Nah, kalau dirasa ini sudah cukup, dari masing-masing kalian sudah menceritakan masalah, terus tadi juga sudah ada saran-saran ataupun juga masukan-masukan dari masalah yang sudah disampaikan. Kayak tadi kalau si Anissa itu kan masalahnya dia membolos di mapel matematika itu karena pada dasarnya memang tidak menyukai mapel yang diajarkan itu. Nah, itu juga sudah ada alternatif solusinya itu. Terus kalau untuk si Melinda tadi kan dia juga membolosnya untuk kegiatan keputrian karena sumpek, materinya cuma itu aja, panas itu. Nah, itu juga sudah diberikan alternatif solusi oleh teman-teman yang lain. Nah, dari alternatif solusi yang sudah diberikan itu kan kita sepakati tadi dalam bentuk rencana kegiatan ini ya. Nah, ini kan sudah selesai, tapi sebelum Bulan tutup, tolong ini di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian isi ya. Untuk apa lembar evaluasi ini?
untuk melihat seberapa paham atau seberapa terselesaikan permasalahan kalian dari layanan konseling kelompok ini ya. Bu Wulan bagikan terlebih dahulu ya. Sebentar Bu Sala. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan dulu terlebih dahulu. Ini kan lembar evaluasi juga sudah terisi ya. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kegiatan akan berakhir. Tapi sebelum kegiatan ini Bu Wulan tutup, belum perlu Bu Wulan sampaikan ketugasan kalian setelah ini adalah apa. Nah, tugas kalian setelah sesi konseling ini berakhir itu adalah melaksanakan rencana yang sudah kalian tuliskan di lembar pemantauan diri tadi ya. Itu. Nah, nanti juga diberikan bukti konkret atau diberikan keterangannya seperti apa. Lalu Bu Wulan juga akan sampaikan kalau pertemuan ini bukan pertemuan terakhir ya, tapi ini menjadi pertemuan pertama dan nantinya juga akan ada pertemuan lagi. Karena kan ini nanti kita perlu evaluasi lagi dari hasil pemantauan yang sudah kalian isikan di pemantauan diri tadi ya. Itu. Nah, kita nanti di pertemuan berikutnya akan ketemu lagi. Kira-kira kita bisa berkumpul lagi kapan? Minggu depan atau hari apa? Minggu depan? Oke, kita bisa bertemu lagi minggu depan. Toh, nanti untuk jamnya sama saja ya, di jam seperti ini, di siang hari. Dan kita akan diskusikan atau kita akan bahas terkait seberapa jauh kalian sudah melaksanakan rencana kegiatan yang ditulis dalam lembar pemantauan diri tadi. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, Bu Wulan rasa kegiatan pada siang hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini tentunya dengan berdoa, karena kita tadi kan diawali dengan doa ya. Silakan salah satu dari kalian mengakhiri kegiatan ini dengan doa dan memimpin kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Dengan sikap sempurna, doa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih. Kita akhiri kegiatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.